Oke, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang untuk anak bapak semuanya. Kembali kita akan belajar dengan jarak jauh atau online, walaupun tidak bertatap muka. Bapak doakan anak bapak selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Oke, untuk kali ini kita akan fokus membahas menentukan ide pokok dalam paragraf. Oke. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, biasanya berisi kalimat utama dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Apa itu kalimat penjelas? Bisa anak bapak baca sendiri ya. Biasanya dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok, ya nak ya. Dalam kalimat utama ini biasanya terdapat ide pokok. Oke, sudah jelas apa perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama ini biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama ini tidak hanya selalu berada di awal paragraf, bisa saja berada di tengah, bisa di akhir kalimat, di akhir paragraf, dan terkadang juga muncul bersamaan dan di akhir paragraf. Oke, Bapak ulangi lagi. Kalimat utama ini dalam sebuah paragraf tidak selalu di awal. Bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa juga di akhir. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu ada paragraf deduktif, ada juga paragraf induktif. Maksudnya bagaimana? Jika kalimat utamanya ini terletak di awal, namanya paragraf deduktif. Nah ini bagannya nak ya. Kalian lihat kalimat utama, lalu kalimat penjelas, kalimat penjelas hingga akhir paragrafnya. Berarti kalimat utamanya di awal. Itu namanya paragraf deduktif. Nah ini sebagai contoh. Ini adalah sebuah paragraf. Anggap aja ini sebuah paragraf ya. Contoh paragraf deduktif. Burung bergerak dengan cara terbang. Titik. Burung terbang menggunakan sayap. Titik. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkannya untuk terbang. Titik. Sayap burung berfungsi mengangkat tubuhnya ke udara. Semakin lebar sayap, semakin besar pula kecepatan terbang burung. Ini adalah satu paragraf. Jika kita lihat dari contoh paragraf ini, sesuai penjelasan Bapak tadi, sesuai dengan namanya juga, paragraf deduktif, berarti kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah burung bergerak dengan cara terbang. Bagaimana nak? Sudah paham? Kalimat selanjutnya itu adalah disebut dengan kalimat pengembang. Ya. Selebihnya adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Jadi ide pokoknya itu terletak di dalam kalimat utamanya yang berada di awal paragraf. Oke. Selanjutnya ada lagi jenis paragraf induktif. Ini kebalikan dari yang tadi, kebalikan deduktif. Dalam sebuah paragraf itu pertama muncul gagasan pendukung, baru di akhirnya adalah gagasan utama. Oke, kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi gagasan utama dulu, baru gagasan penjelas atau gagasan pengembang atau kalimat pengembang. Sedangkan yang induktif adalah gagasan pendukung dulu atau kalimat penjelas dulu, baru muncul terakhirnya adalah gagasan utama. Untuk menentukan, menganalisa gagasan utama ini di awal atau di akhir, apa yang harus kita lakukan? Nah, tidak bisa ditebak-tebak saja nak ya. Cara menentukannya adalah dibaca dengan seksama satu paragraf itu. Oke? Dibaca dengan seksama. Oke, kalau udah paham, terima kasih. Nanti akan Bapak kirimkan tugas kita untuk hari ini. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.